Kita lanjut bahas BTTH Kaisar Api episode 561. Oke lah, nggak usah banyak mang. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Suasana di dalam kota suci dari tata suci ini menjadi semakin memanas. Saat ini, Soyen bersama dengan 7 orang lainnya dari pemimpin klan kuno, mereka telah mengeluarkan kekuatan terbesar masing-masing untuk memberikan serangan kepada Master Black. Namun orang itu tidak takut sama sekali karena Master Black menganggap orang-orang ini hanyalah semut yang bisa dikalahkan dengan cara yang sangat mudah. Tidak butuh waktu yang lama, 8 serangan dari kelompok Soyen kini telah diluncurkan dan kemudian fluktuasi energi yang sangat mengerikan sampai membentuk sebuah lubang hitam yang berada di langit. Energi telah meletus kemana-mana. Suasana ini bisa digambarkan sebagai sebuah kehancuran. Tepat ketika 8 serangan dari kelompok Soyen akan mengenai tubuh dari seorang Master Black, orang itu pun kali ini telah menggunakan lingkaran cahaya yang berada di atasnya untuk memacu kekuatan di dalam tubuhnya dan kemudian boom! Sayap malaikat sekarang telah muncul di punggung dari seorang Master Black. Bahkan sayap itu bukanlah sayap biasa, karena sebenarnya itu adalah sayap ungu dan berjumlah 5. Hal seperti ini mengandung aura magis dan juga ilahi yang sangat luar biasa. Pada akhirnya, berbagai serangan dari kelompok Soyen menghantam sayap malaikat berwarna ungu dari Master Black tersebut. Serangan ini sudah cukup untuk bisa meruntuhkan dunia. Namun, hal itu sama sekali tidak mampu melukai tubuh dari seorang Master Black karena dirinya sudah terbungkus dan juga terlindungi dengan cara yang cukup aman oleh 5 sayap malaikat ungu. Adegan seperti ini benar-benar membuat kelompok dari Soyen dan juga yang lainnya sangat terkejut. Mereka tidak menyangka bahkan dengan kekuatan terbesar masing-masing tidak mampu membuat Master Black tergores sedikit pun. Demi antisipasi yang cukup aman, setelah Soyen mengetahui serangan gabungannya tidak berguna sama sekali, mereka pada akhirnya bergerak dengan cepat untuk mundur dan juga menjaga jarak dari Master Black karena ditakutkan akan ada serangan balasan dari orang ini. Tiba-tiba saja Master Black pun segera tertawa. Semut-semut yang kotor, apa kalian pikir dengan serangan gabungan seperti itu mampu melukai diriku, ha? Kali ini rasakanlah murka dari para malaikat. Setelah mengatakan hal seperti ini, tiba-tiba saja 5 sayap malaikat ungu yang berada di punggung dari Master Black kini telah mengepak dan kemudian cahaya suci yang cukup mengerikan ini telah dimunculkan dan hal itu pun mulai bergabung di atas langit. Master Black kemudian berkata, "Rasakanlah meteor cahaya suci." Pada akhirnya cahaya besar yang berada di langit kini telah langsung berubah menjadi pedang-pedang cahaya yang sangat banyak dan kemudian menyerang langsung pada kelompok Soyen dan juga yang lain. Hal seperti ini membuat raut wajah dari Soyen terlihat sangat jelek karena dia mengetahui serangan itu bahkan tidak akan pernah mampu diatasi oleh seseorang yang berada di tahap puncak bintang 8 Dosian. Tepat ketika serangan tersebut semakin mendekat, tiba-tiba saja terdengarlah sebuah suara dari kekosongan. Untuk selanjutnya, serahkan saja pada kami. Ruang yang berada di depan dari seorang Guyan tiba-tiba saja terkoyak dan kemudian hal itu pun berubah menjadi sebuah lubang. Kali ini, seorang lelaki tua telah melangkah keluar dari dalam lubang itu dengan aura di tubuhnya yang sangat menakutkan. Orang tua ini melambaikan tangan, kekuatan yang luar biasa pada akhirnya membungkus serangan dari meteor cahaya suci yang telah berubah menjadi banyak pedang itu dan kemudian meruntuhkannya hanya dalam seketika. Melihat orang yang baru saja muncul tersebut dan juga menghancurkan serangannya membuat raut wajah dari seorang Master Black terlihat sangat kaget dan kemudian dia secara spontan berkata, "Gu Xingtian." Karena itu memanglah tetua tertinggi dari klan Gu yang bernama Gu Xingtian. Tetua Gu Xingtian melihat pada Master Black. Dia sedikit tersenyum dan kemudian berkata, "Black, aku sudah lama tidak melihat dirimu dan seranganmu benar-benar semakin menakutkan saja." Master Black pun kemudian berkata dengan marah, "Gu Xingtian, aku tidak menyangka bahwa dirimu akan keluar dari retreat dan kemudian
ikut campur dalam hal ini. Ketika Master Black baru saja mengatakan hal seperti itu, tiba-tiba dari kekosongan yang lain juga telah terdengar tidak hanya Gu Xingtian, tapi ada kita juga. Ruang yang berada di sekitar dari tetua Gu Xingtian kini telah langsung terbuka dan berubah menjadi lubang hitam. Detik berikutnya, 6 sosok orang tua benar-benar keluar dari dalamnya secara bersamaan. Fluktuasi di dalam tubuh mereka terasa sangat menakutkan karena itu semuanya adalah kekuatan di level reinkarnasi. Menyaksikan kedatangan dari 7 tetua tertinggi, Master Black hanya bisa menggelengkan kepalanya dan dia sebenarnya tidak takut sama sekali di dalam hatinya, namun malah memiliki sebuah kegembiraan yang aneh dan itu membuat Master Black segera berkata, "Tidak kusangka ternyata 7 tetua tertinggi dari klan kuno. Bagus sekali, bagus sekali." Alasan kenapa Master Black sangat senang dan juga tidak takut adalah dia memang sengaja memancing kemunculan 7 tetua ini. Karena Master Black tahu bahwa orang-orang seperti Yao Yuan dan juga yang lainnya tidak akan pernah mampu menghadapi kekuatan dari sayap malaikat. Maka dari itu, dengan kemunculan para tetua dari klan kuno, sebenarnya mereka telah masuk ke dalam jebakan yang dibuat oleh Master Black. Selama Master Black mampu mengalahkan 7 tetua tertinggi ini, maka kepercayaan dari banyak orang yang berada di dalam tempat ini akan runtuh dalam seketika. Mereka pada akhirnya tidak akan lagi mempunyai sebuah nyali yang besar untuk menantang kekuatan tahta suci. Pandangan mata dari tetua Gu Xingtian saat ini melihat pada 5 sayap yang berada di punggung Master Black dan kemudian dia hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil berkata, 5 sayap malaikat ungu. Black, sepertinya jiwamu sudah menjadi sangat kotor. Master Black pun tidak peduli dengan apa yang dikatakan oleh Gu Xingtian dan kemudian dia mengatakan, Gu Xingtian, aku sebenarnya juga cukup terkejut dan tidak menyangka bahkan kau akan bisa menerobos ke reinkarnasi kedua. Gu Xingtian tersenyum dan kemudian dia berkata, kekuatanmu juga luar biasa Black. Kali ini mari kita bertanding lagi seperti masa lalu. Setelah mengatakan hal seperti ini, aura yang cukup mengerikan disebarkan dari dalam tubuh tetua Gu Xingtian. Sementara Master Black juga tidak ingin meremehkan kekuatan dari Pak Tua ini. Dia kemudian berteriak dengan keras, tangan suci malaikat, fluktuasi energi cahaya dikeluarkan dari dalam tubuh Master Black dan kemudian telapak tangannya kini diayunkan ke arah depan untuk meraih kekosongan. Energi yang berada di kota suci tiba-tiba saja bergejolak dengan cara yang luar biasa. Di hadapan jurus pamungkas dari Master Black, Gu Xingtian juga tidak berani meremehkan serangan dari orang itu. Kemudian Gu Xingtian pun berkata dengan keras, pusaran luar angkasa. Hingga pada akhirnya sebuah pusaran yang cukup besar kini juga telah muncul di hadapan dari seorang Gu Xingtian. Tanpa ragu-ragu lagi dia melambaikan tangannya. Pusaran itu pun bergerak ke arah depan dan kemudian akan bertabrakan dengan tangan cahaya yang benar-benar besar dari Master Black. Tidak butuh waktu yang lama, keduanya pun kali ini telah saling bertabrakan. Hingga pada akhirnya tangan raksasa dari seorang Master Black sekarang telah ditelan oleh lubang raksasa yang diciptakan tetua Gu Xingtian. Pada akhirnya tetua Gu Xingtian pun tersenyum kepada Master Black sambil mengatakan, sepertinya yang disebut sebagai reinkarnasi ganda tidak begitu menakutkan. Master Black hanya bisa menggelengkan kepalanya dan detik berikutnya, degar, tangan raksasa yang baru saja ditelan oleh lubang hitam yang diciptakan oleh tetua Gu Xingtian kini meledak dalam seketika. Hal seperti itu memberikan efek balasan pada tubuh tetua Gu Xingtian. Dia pun terdorong mundur sangat jauh dan kemudian memuntahkan cairan berwarna merah. Pandangan mata dari tetua Gu Xingtian benar-benar dipenuhi keterkejutan yang luar biasa. Dia pun hanya bisa mengatakan, Bagaimana bisa seperti ini? Xiaoyan bersama dengan yang lainnya ketika melihat adegan seperti itu, mereka semuanya telah tampak gugup. Tidak menyangka bahwa jurus terkuat dari seorang tetua Gu Xingtian mampu dihancurkan oleh ledakan dari tangan Master Black.
Saat ini, orang-orang yang berada di kelompok dari Soyen telah memiliki kengerian yang luar biasa di dalam hati masing-masing. Tampaknya, seluruh kekuatan yang berada di dalam tempat ini ketika dihadapkan pada Master Black hanya nampak kecil seperti debu yang bertebaran di udara. Yao Tianmo buru-buru meluncur ke arah Gu Xingtian dan kemudian dia pun segera bertanya, "Gu Xingtian, apakah kau baik-baik saja?" Yao Tianmo juga melambaikan tangan dan kemudian memberikan pil obat tingkat tinggi untuk memulihkan luka dari Gu Xingtian ini. Tanpa ragu lagi, Gu Xingtian menerima pil obat tersebut dan kemudian langsung menelannya. Lalu dia berkata pada Yao Tianmo, "Kekuatan Black ini jelas tidak seperti reinkarnasi ganda biasa. Aku bisa merasakan adanya sesuatu yang cukup aneh di dalam kekuatan itu. Meskipun dalam pertarungan sebelumnya Gu Xingtian tidak menggunakan 100% kekuatan, tapi dia telah menggunakan setidaknya 60% kekuatan aslinya. Di sisi lain, Master Black juga melakukan hal yang sama. Namun entah apa yang telah terjadi, tiba-tiba saja serangan dari Gu Xingtian bisa dihancurkan dengan mudah oleh ledakan tangan besar dari Master Black yang telah ditelan oleh lubang hitam tersebut. Sebagai seorang pemimpin dari 3 Master Agung berpakaian merah, Master Black benar-benar sesuai dengan reputasinya. Yao Tianmo kemudian berkata, masih ada peluang untuk bisa mengalahkan dirinya dengan banyaknya reinkarnasi dari kelompok kita ditambah dengan orang-orang yang berada di bintang 8 dosian. Ketika kita menggabungkan kekuatan, maka hal itu akan bisa menciptakan pukulan terakhir bagi Master Black ini. Yao Tianmo cukup percaya diri bahwa sangat mustahil dengan gabungan kekuatan orang-orang di level reinkarnasi tidak mungkin untuk tidak bisa mengalahkan Master Black. Bagaimanapun juga dia hanya seorang diri. Mendengarkan kata-kata dari Yao Tianmo membuat Gu Xingtian hanya bisa mengangguk dan kemudian dia berkata, "Apa yang kau katakan memang benar. Kita bisa mencoba hal itu." Detik berikutnya pandangan mata dari Gu Xingtian melihat ke arah Soyen sambil mengatakan, "Bocah kecil, kau adalah keturunan dari klan Xiao. Iblis cahaya akan aku serahkan pada dirimu." Soyen pun menganggukkan kepalanya atas perintah dari Gu Xingtian. Sementara Master Black melihat orang-orang ini dengan cara yang cukup meremehkan dan kemudian dia berkata dengan sangat percaya diri, "Hanya sekelompok idiot sudah merasa menjadi orang paling kuat di dalam tempat ini. Hari ini juga aku tidak hanya akan melenyapkan iblis cahaya, tapi juga akan melenyapkan kalian semuanya. Para penjaga tahta suci, lenyapkan mereka yang berani membangkang dengan tahta suci kita." Para penjaga tahta suci yang berada di bawah sana hanya bisa menganggukkan kepalanya dan kemudian tubuh mereka saat ini mengeluarkan sinar cahaya yang cukup menakutkan. Kemudian para penjaga dari tahta suci ini semuanya meluncur dan kemudian melakukan pertempuran dengan cara yang cukup sengit. Ketua Gu Xingtian melihat pada yang lainnya dan kemudian dia berkata, "Mari kita lakukan. Ini adalah kesempatan terakhir kita untuk serang bersama-sama 7 level reinkarnasi ditambah dengan para pemimpin dari klan kuno yang berada di bintang 8 dosian. Kali ini telah langsung mengeluarkan doki yang cukup agung dari dalam tubuh masing-masing dan kemudian hal itu pun dikumpulkan di arah langit dan berubah menjadi energi yang sangat besar. Mereka semuanya berharap dengan satu serangan gabungan ini akan mampu mengalahkan Master Black. Ketika menyaksikan apa yang dilakukan oleh orang-orang tersebut, iblis cahaya yang berada di papan salib hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Kekuatan gabungan seperti itu hasilnya akan tetap sama. Dan kalian semuanya seharusnya tidak datang ke tempat ini. Aku hanyalah seorang pendosa dengan kejahatan yang serius, tidak layak untuk diselamatkan." Baru saja iblis cahaya mengatakan hal seperti itu, tiba-tiba saja Soyen muncul di sampingnya dan kemudian Soyen pun segera mengatakan, "Biarkan aku membantu Anda lepas dari tempat ini." Soyen langsung mengeluarkan sebuah kekuatan untuk melepaskan iblis cahaya dari papan salib. Namun detik berikutnya Yuri telah muncul di belakang dari Soyen dan kemudian dia tidak akan pernah membiarkan Soyen berhasil melepaskan iblis cahaya ini. Sebuah kekuatan mengerikan dikeluarkan dari dalam tubuh Yuri dan itu adalah kekuatan dari seseorang yang berada di tahap akhir bintang 8 dosian.
Tapi Soyen tidak takut sama sekali. Dia pun masih terus bergerak maju dan kemudian tangan dari seorang Soyen menyentuh rantai putih yang telah mengikat iblis cahaya dan juga papan salib ini. Ketika hal itu bersentuhan, Soyen bisa merasakan aura yang sangat mengerikan bahkan telah menembus sampai ke jiwanya. Soyen pun merasakan sakit luar biasa. Namun dia tidak pernah ingin menyerah dalam hal ini. Tiba-tiba saja kekuatan iblis yang berada di dalam tubuh dari Soyen telah aktif secara otomatis. Hal itu kemudian bergabung dengan kekuatan api suci dan Soyen memberikan tekanan pada rantai yang berada di papan salib ini. Hal tersebut secara perlahan membuat rantai dari tahta suci mulai meleleh. Sementara Yuri tidak akan pernah membiarkan Soyen berhasil melakukan hal seperti ini. Dia pun meluncur dengan sangat cepat menuju ke arah Soyen. Kita berpindah pada tempat pertempuran dari Master Black dan juga para tetua tertinggi. Saat ini, kekuatan yang telah dikumpulkan oleh para tetua tertinggi dan juga para pemimpin klan kuno itu telah membentuk sebuah bola energi yang benar-benar besar di langit. Tidak kalah dengan hal itu, Master Black juga telah menggunakan kekuatan dari sayap malaikat ungu miliknya. Hal ini langsung membentuk bola energi pelangi dan kemudian dikelilingi oleh malaikat-malaikat kecil yang berterbangan tidak terhitung jumlahnya. 2 serangan ini telah menjadi semakin kuat. Orang-orang ketika menyaksikan hal seperti ini, mereka hanya bisa berkata pada diri sendiri, apabila 2 serangan itu dilepaskan, mungkin akan menjadi kehancuran dari kota suci. Karena itu adalah kekuatan dahsyat yang tampaknya setara dengan kekuatan dewa. Bahkan langit yang berada di kota tahta suci ini awalnya berisi dengan keindahan dan juga matahari yang terik. Ini telah berubah menjadi gelap gulita dan kemudian dipenuhi oleh banyak bintang yang tersebar di langit. Situasi seperti ini adalah hal yang sangat membagongkan. Di dalam kemudian, kedua kekuatan yang agung itu kini telah 100% terisi dan kemudian Gu Xingtian pun tiba-tiba saja berteriak, hancurkan kekuatan kemunafikan dari tata suci. Sementara Master Black juga tidak ingin kalah. Dia pun juga mengatakan, aku ingin membuat kalian semuanya melihat kekuatan sebenarnya dari tahta suciku. Tanpa ragu lagi, dari kedua belah pihak kini telah langsung melambaikan tangan. Dan kemudian 2 serangan yang agung itu pun kini telah meluncur satu sama lain dan kemudian akan bertabrakan. Pada akhirnya hal itu benar-benar bertabrakan satu sama lain yang kemudian PUM! Sebuah perasaan ngeri dirasakan oleh banyak orang yang berada di tempat ini. Kita berpindah ke tempat dari Soyen berada. Yuri sudah cukup dekat dengan Soyen dan tiba-tiba saja Soyen melemparkan sebuah serangan. Hal itu membuat tubuh dari Yuri segera terpental mundur. Soyen kemudian kembali fokus untuk melepaskan iblis cahaya dari papan salib. Dia telah mengerahkan seluruh kekuatan yang berada di dalam tubuhnya hingga akhirnya kraktar. Seluruh rantai yang mengikat tubuh dari iblis cahaya di papan salib ini hancur menjadi debu. Soyen kemudian melihat pada iblis cahaya sambil mengatakan, Nyonya, segeralah pergi dari dalam tempat ini. Kaisar Iblis menunggu dirimu di dalam dunia iblis. Ini adalah sumber energiku. Meskipun tidak banyak, tapi itu sudah cukup untuk membuatmu bisa melarikan diri dari dalam tempat ini. Soyen kemudian memberikan sebuah kristal kepada iblis cahaya, di mana di dalam kristal tersebut ada kekuatan yang dimiliki oleh Soyen. Detik berikutnya pandangan mata dari seorang Soyen melihat ke arah langit. Tabrakan 2 energi yang sangat menakutkan masih terjadi satu sama lain. Hal itu pun saling mendorong dan kemudian tidak ada yang ingin menyerah di dalam tabrakan energi ini. Namun Soyen khawatir hanya masalah waktu bagi kekuatan Gu Xingtian dan juga yang lainnya untuk bisa dikalahkan oleh Master Black. Apabila hal seperti itu benar-benar terjadi, maka mereka semuanya yang berada di dalam tempat ini tidak akan pernah bisa untuk melarikan diri. Dengan karakter Master Black, dia adalah orang yang benar-benar tega untuk melenyapkan semuanya tanpa pandang bulu, entah itu bulu kaki atau bulu ketek. Soyen kemudian melihat pada iblis cahaya yang berada di hadapannya sambil berkata, Nyonya, aku harus pergi untuk memberikan bantuan pada mereka.
dan kau segeralah meninggalkan tempat ini. Tanpa mendapatkan persetujuan dari iblis cahaya ini, Soyen tiba-tiba saja melesat untuk memberikan bantuan pada Gu Xingtian dan juga yang lainnya. Dan saat ini, pung! Dua kekuatan berbeda telah diaktifkan oleh Soyen. Itu adalah kekuatan iblis dan juga kekuatan api. Yang satu berwarna hijau hitam, yang satu lagi berwarna kuning. Orang-orang yang menyaksikan kekuatan di tubuh dari Soyen hanya bisa menggelengkan kepalanya dan cukup heran karena mereka baru pertama kali ini merasakan artinya kekuatan yang sangat aneh. Soyen mengepalkan tinjunya dan kemudian dia berkata, kali ini aku tidak akan pernah membiarkan tata suci bisa menang. Sementara pandangan mata dari Master Black melihat ke arah Soyen dan kemudian dia segera mengatakan, tidak kusangka bocah itu memiliki kekuatan detonasi. Namun sayangnya hal ini masih terlalu lemah. Jika tidak, maka bocah tersebut akan menjadi ancaman yang besar. Tunggu saja. Setelah aku mengalahkan orang-orang ini, aku akan datang untuk membereskan dirimu supaya kau tidak merepotkan kita lagi di masa depan. Pandangan mata dari iblis cahaya kemudian melihat pada kristal yang telah diberikan oleh Soyen dan kemudian iblis cahaya pun mengatakan, sebenarnya bocah itu memiliki tanda surgawi. Aku cukup enggan untuk membiarkan dia mati. Karakter dari bocah ini benar-benar mirip seperti teman-teman dari klan Xiao di masa lalu. Mereka tidak pernah takut mati dan selalu ingin melindungi yang lainnya. Kali ini, biarkan aku yang melindungi dirimu, wahai bocah dari klan Xiao. Setelah mengatakan hal seperti ini, sedikit senyuman muncul di raut wajah dari iblis cahaya. Kita kembali ke tempat dari Soyen berada. Saat ini Soyen akan terjun di dalam pertempuran. Namun tiba-tiba saja ada sebuah cahaya hijau meledak dan muncul entah dari mana. Hal seperti ini dengan cepat menyelimuti tubuh dari Soyen. Dan kemudian Soyen bisa merasakan kekuatan di dalam tubuhnya yang tadinya habis kini telah mulai terisi kembali. Soyen ketika menyaksikan hal seperti ini hanya bisa mengerutkan keningnya sambil berkata, sebenarnya kekuatan ini adalah... Soyen benar-benar cukup familiar dengan kekuatan hijau yang telah memulihkan dan juga menyelimuti seluruh tubuhnya kali ini. Detik berikutnya, seras! Kekosongan yang berada di hadapan dari seorang Soyen tiba-tiba saja telah berubah menjadi sebuah retakan yang besar. Aura yang sangat luar biasa sekarang telah muncul. Dari retakan itu, merasakan adanya aura seperti ini membuat iblis cahaya. Pupil matanya mengecil, dia melihat pada retakan dan kemudian dengan ada suara yang tersendat-sendat, iblis cahaya pun mengatakan, tidak, kau seharusnya tidak datang ke tempat ini. Karena sebenarnya tempat ini adalah jebakan yang telah diciptakan untuk dirimu. Ekspresi khawatir benar-benar telah muncul dalam tatapan mata dari Liu Yun dan tubuhnya juga tampak telah menegang karena dia tahu yang datang ke tempat ini adalah Kaisar Iblis. Detik berikutnya kabut berwarna hijau yang terlihat cukup lemah telah langsung menyebar dengan cara yang cukup mendominasi. Hal itu dengan mudah menekan dan juga menghapus seluruh kekuatan pertempuran yang berada di langit. Semua orang yang menyaksikan kekuatan dari kabut hijau ini hanya bisa berkata, aura ini sebenarnya adalah sosok bayangan samar. Ini secara perlahan muncul dan kemudian berdiri di langit. Pandangan matanya melihat pada semua orang yang berada di dalam tempat ini dengan cara yang cukup meremehkan. Master Black ketika menyaksikan kemunculan dari orang tersebut hanya bisa berkata, Kaisar Iblis. Karena pada akhirnya rencana dari seorang Master Black benar-benar berhasil menarik kemunculan Kaisar Iblis ke dalam tempat ini. Master Black mulai berpikir apabila dia bisa melenyapkan Kaisar Iblis dengan kekuatannya yang berada di reinkarnasi ketiga, maka dia akan bisa memiliki sebuah kesempatan untuk dipromosikan dan naik menuju kerajaan malaikat. Alasan kenapa Gu Xingtian dan juga yang lainnya tidak mampu mengalahkan seorang Master Black meskipun mereka telah menggunakan kekuatan gabungan adalah dikarenakan orang ini bukan berada di reinkarnasi kedua atau reinkarnasi ganda, tapi reinkarnasi ketiga.
kekuatan seperti ini adalah sesuatu yang sangat menakjubkan di seluruh benua Doyun atau bahkan di seluruh benua Dodi. Sedikit cerita tentang malaikat pembantai yang sedikit kekuatan jiwanya diberikan kepada Liu Hao. Sebenarnya malaikat pembantai dahulunya adalah seorang malaikat biasa dan juga tidak dikenal. Secara kebetulan, dia telah mampu melenyapkan dewa setengah jahat dari ras jahat asing. Hal itu membuat malaikat pembantai ini menarik perhatian dari kerajaan malaikat, dan kemudian dia pun dibawa untuk bergabung dengan kerajaan malaikat ini. Hanya dalam waktu beberapa ribu tahun saja, malaikat pembantai langsung bisa berdiri di puncak dari kerajaan surga. Sejak saat itulah reputasinya benar-benar sangat terkenal dan juga menyebar luas. Meskipun tidak ada satupun orang yang mengetahui bagaimana caranya malaikat pembantai ini menggunakan kekuatannya yang pada saat itu hanya berada di bintang 7 atau bintang 8 dosian, mampu membunuh dewa setengah jahat. Memikirkan hal seperti ini saja membuat Master Black menjadi sangat iri. Maka dari itu, dia akan menggunakan Kaisar Iblis demi promosinya sendiri. Apabila Master Black berhasil memasuki kerajaan malaikat, maka dia akan benar-benar memiliki kekuatan yang tidak tertandingi. Ambisi seperti ini sangatlah besar. Pandangan mata dari Kaisar Iblis Tian Hen melihat pada Master Black, dan kemudian dia berkata dengan santai, "Sejak kapan cabang kerajaan malaikat memiliki sekelompok ikan bau dan juga udang busuk?" Gu Xingtian dan juga para tetua yang lainnya kini telah melihat pada Kaisar Iblis, dan secara spontan membuat orang-orang tua ini segera mengatakan, Apakah itu benar-benar Kaisar Iblis yang agung?" Master Black kemudian berbicara dengan nada suara yang cukup bersemangat, "Kaisar Iblis dari dunia iblis, aku ucapkan selamat datang kepada dirimu." Saat ini Kaisar Iblis hanya terdiam, namun aura hijau yang dikeluarkan dari dalam tubuhnya membuat banyak orang yang berada di dalam tempat ini merasakan tekanan yang cukup menakutkan. Dan baru pertama kali ini mereka semuanya melihat kemunculan dari sosok penguasa sejati dunia iblis, yaitu Kaisar Iblis Tian Hen. Tidak ada satupun orang yang berani berbicara untuk kali ini. Mereka selama ini hanya bisa mendengar dari sebuah cerita tentang kehebatan Kaisar Iblis di masa lalu. Tapi sekarang, orang yang hanya berada di dalam cerita-cerita legenda beneran muncul di hadapan orang-orang ini. Soyan kemudian bergerak dan dia berdiri di samping dari Kaisar Iblis Tian Hen, lalu memberikan hormat sambil mengatakan, "Salam hormat senior, seharusnya Anda tidak datang ke tempat ini karena sebenarnya seluruh masalah yang terjadi di dalam tempat ini adalah jebakan untuk Anda." Kaisar Iblis Tian Hen melihat pada Soyan dan kemudian dia menepuk bahunya sambil mengatakan, "Kau tidak perlu khawatir. Aku berterima kasih banyak pada dirimu karena kau telah melakukan pekerjaan yang hebat. Aku benar-benar berhutang budi banyak pada dirimu. Kalian semuanya telah berusaha dengan keras. Sisanya serahkan padaku." Setelah mengatakan hal seperti ini, pandangan mata dari Kaisar Iblis Tian Hen melihat pada seseorang yang selama ini selalu berada di dalam hati dan juga pikirannya, dan tidak lain, itu adalah istrinya, Iblis Cahaya Liu Yun. Tidak butuh basa-basi lagi, Kaisar Iblis Tian Hen langsung meluncur mendekati istrinya tersebut. Air mata secara tidak sengaja terjatuh di pipi dari seorang Liu Yun ketika dia menatap pria tampan yang berada di hadapannya. Liu Yun pun kemudian mengatakan, Kau tidak seharusnya datang. Semua ini adalah jebakan yang disiapkan untuk dirimu." Kaisar Iblis Tian Hen tidak mengatakan apapun, dan kemudian dia dengan lembut langsung memeluk tubuh dari Liu Yun ini. Mereka berdua melepaskan kerinduan yang selama ini tertahan di dalam hati masing-masing. Tapi para penonton ketika menyaksikan adegan seperti ini, penguat sinyalnya langsung berdiri. Melihat keduanya sedang bermesraan, Master Black tiba-tiba saja berkata, "Aku tidak pernah membayangkan bahwa Kaisar Iblis yang sangat terkenal akan menjalin hubungan dengan Iblis Cahaya yang hanya seorang wanita lemah dan terjatuh ke dalam jalan yang salah."
karena bergabung dengan ras jahat asing. Karena kalian telah berada di dalam tempat ini, maka aku akan melenyapkan kalian berdua secara bersama-sama. Para penjaga tata suci, pinjamkan seluruh kekuatan kalian pada diriku, supaya aku bisa menghadapi orang ini. Tanpa ragu lagi, seluruh penjaga dari tata suci itu pun mengeluarkan fluktuasi energi yang agung dari dalam tubuhnya, yang kemudian hal itu disalurkan dan masuk ke dalam tubuh dari Master Black. Tidak butuh waktu yang lama, dengan suntikan energi sebesar ini membuat sayap malaikat ke-6 kini telah muncul di punggung dari Master Black. Fluktuasi energi yang dipancarkan dari dalam tubuhnya menjadi semakin mengerikan saja. Liu Yun yang berada di pelukan dari Kaisar Iblis Tianhen, ketika menyaksikan adegan seperti ini hanya bisa mengatakan, "Tianhen, cepat pergi dari sini. Sebagai penguasa dari dunia iblis, kau telah menerobos kehampaan dan melangkah ke benua Dodi dari dunia manusia. Sama saja kau telah melanggar aturan dari dunia 1000 besar. Bahkan jika Black menghalangi persepsi dari orang-orang yang berada di pusat dunia manusia tentang benua Dodi, ini jelas bukan tempat yang harus kau datangi. Aku sebenarnya cukup senang bisa melihatmu kembali. Sebelum aku mati." Kaisar Iblis Tianhen memandangi wajah dari istrinya ini, dan kemudian dia berkata, "Liu Yun, aku telah mencarimu selama bertahun-tahun, dan akhirnya kita dipertemukan kembali. Kau adalah wanita yang paling cantik dari seluruh makhluk yang pernah kutemui." Liu Yun hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Kau?" Bisa-bisanya dalam kondisi yang sangat genting seperti ini, Kaisar Iblis Tianhen malah menggoda Liu Yun. Kaisar Iblis Tianhen kemudian mengatakan, "Di masa lalu aku terlalu terobsesi dengan kekuatan dan juga kemuliaan, sehingga aku mengabaikan banyak hal-hal penting. Apakah kau bersedia untuk memaafkan diriku?" Liu Yun hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan kemudian dia mengatakan, "Bisa-bisanya dalam keadaan seperti ini kau mengatakan hal seperti itu. Cepat pergilah, jika tidak situasinya akan sangat berbahaya." Setelah pasukan dan juga para penjaga dari tata suci menyalurkan kekuatan di dalam tubuh mereka pada Master Black, saat ini mereka semuanya pun berpencar dan kemudian mengepung Kaisar Iblis Tianhen dan juga Liu Yun ini. Namun Kaisar Iblis Tianhen tidak peduli dengan pengepungan tersebut. Dia hanya memandangi Liu Yun dan kemudian dia mengatakan, "Kali ini aku akan berjuang untuk dirimu, berjuang untuk cinta kita." Setelah mengatakan hal seperti ini, tubuh dari Kaisar Iblis Tianhen langsung berubah menjadi sinar cahaya emas, dan kemudian dia pun bergerak dengan sangat cepat, yang hanya dalam waktu singkat para penjaga dari tata suci yang telah mengepung dirinya kali ini runtuh dalam seketika. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Master Black akan benar-benar mengamuk ketika menyaksikan adegan seperti ini? Dan mungkinkah dia mampu mengalahkan Kaisar Iblis Tianhen dengan kekuatan 6 sayapnya? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol Sob, kita lanjut bahas BTTH Kaisar Api episode 562. Oke lah, nggak usah banyak mang-ming, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Posisi dari Kaisar Iblis Tianhen dan juga Iblis Cahaya saat ini sudah terkepung oleh pasukan dari tata suci, dan mereka semuanya sudah menciptakan energi pelindung masing-masing dan akan secara bersama-sama menangkap Kaisar Iblis Tianhen ini. Dalam kondisi yang cukup terjepit seperti ini, Kaisar Iblis Tianhen tidak takut sama sekali. Dirinya hanya tersenyum dan kemudian menatap pada Liu Yun yang berada di hadapannya sambil tersenyum dan juga membelai wajahnya. Segera setelah itu, Kaisar Iblis Tianhen telah berubah menjadi sinar cahaya berwarna emas, dan kemudian berbagai pelindung energi yang diciptakan oleh pasukan dari tata suci kini telah dihancurkan hanya dalam hitungan detik. Kaisar Iblis Tianhen
juga telah menembus tubuh mereka semuanya. Hingga akhirnya pasukan dari tata suci ini tumbang dalam seketika. Gu Xingtian dan juga para tetua yang lainnya ketika menyaksikan adegan seperti itu, raut wajahnya telah berubah menjadi sangat jelek karena dipenuhi dengan kebingungan yang luar biasa. Mereka secara spontan hanya bisa mengatakan, apakah ini kekuatan Kaisar Iblis? Benar-benar terlalu menakutkan. Tidak disangka, ribuan pasukan dari tata suci tidak butuh waktu yang lama. Mereka semua telah tumbang. Hal ini menandakan bahwa Kaisar Iblis Tianhen terlalu kuat. Bahkan pergerakan dan juga kecepatannya tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Raut wajah dari seorang Yuri juga dipenuhi ketakutan yang luar biasa, dan kemudian dia mendekati Master Black lalu mengatakan, "Master, kita semuanya benar-benar kalahkan." Ketakutan yang luar biasa muncul di dalam hati dari seorang Yuri. Bahkan hal itu tergambar jelas dari raut wajahnya. Kaisar Iblis Tianhen yang telah menumbangkan banyak pasukan dari tata suci ini, dia tidak membunuhnya karena Kaisar Iblis Tianhen tahu bahwa orang-orang ini bergerak karena pikiran mereka telah dicuci dan juga dikendalikan oleh tahta suci. Kaisar Iblis Tianhen kemudian menyuntikkan aura berwarna hijau pada pikiran mereka semuanya. Hal itu membuat orang-orang ini menjadi tersadar dan mereka berubah ke penampilan normal seperti manusia biasanya. Kaisar Iblis Tianhen kemudian berkata pada pasukan dari tahta suci ini, "Kalian semuanya mundurlah. Aku tidak ingin membunuh orang yang tidak bersalah." Mendengarkan ucapan dari Kaisar Iblis Tianhen membuat pasukan dari tahta suci ini hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dan detik berikutnya Kaisar Iblis Tianhen kembali ke sisi dari seorang Liu Yun. Raut wajah dari Liu Yun terlihat cukup senang karena dia mengetahui bahwa Kaisar Iblis Tianhen ini bukanlah orang yang kejam. Dia benar-benar bangga dengan orang tersebut. Dan kemudian Liu Yun pun melihat pada Master Black, lalu dia mengatakan, "Tianhen, kau harus waspada. Master Black kekuatannya berada di level reinkarnasi. Jika aku tidak salah tebak, itu adalah peringkat ketiga." Kaisar Iblis Tianhen hanya tersenyum sambil menganggukkan kepalanya dan kemudian diam jawab, "Kau tidak perlu khawatir, tunggu aku di tempat ini." Setelah mengatakan hal seperti itu, Kaisar Iblis Tianhen secara perlahan melangkah kaki untuk maju dan dia akan berhadapan dengan Master Black ini. Bagaimanapun juga dia merupakan orang yang telah berbuat onar. Maka dari itu Master Black mau tidak mau harus dilenyapkan oleh Kaisar Iblis Tianhen. Semburan kabut berwarna hijau dikeluarkan dari dalam tubuh Kaisar Iblis Tianhen dan kemudian hal itu menyebar di seluruh tahta suci ini. Aura ini memurnikan aura yang berada di dalam tahta suci. Beberapa orang ketika menyaksikan hal seperti itu hanya bisa mengatakan, sebenarnya itu adalah kekuatan ilahi. Detik berikutnya, kabut berwarna hijau ini tiba-tiba saja meluncur dengan sangat cepat menuju ke arah Master Black. Menyaksikan hal seperti itu, bukannya takut, Master Black malah tertawa sambil mengatakan, ternyata itu adalah simbol langit Kaisar Iblis. Tanpa basa-basi lagi, sayap malaikat yang berada di punggung dari Master Black kini telah langsung bergerak. Dan kemudian hal seperti ini memunculkan riak cahaya yang luar biasa, lalu mencegat seluruh serangan dari Kaisar Iblis. Menyaksikan apa yang dilakukan oleh Master Black, Kaisar Iblis hanya tersenyum dan kemudian dia mengatakan, "Jangan buang-buang waktuku yang berharga." Setelah mengatakan hal seperti ini, kabut hijau yang tidak berujung kembali dikeluarkan dari dalam tubuh Kaisar Iblis Tianhen. Hal ini pun membentuk sebuah gelombang hijau yang besar. Di bawah tekanan dari aura berwarna hijau milik Kaisar Iblis ini, seluruh energi yang berada di dalam tahta suci bergerak mundur. Tampaknya hal seperti itu benar-benar ketakutan dengan aura yang dipancarkan oleh Kaisar Iblis Tianhen. Menyaksikan hal seperti ini, Master Black tiba-tiba saja meraung dengan keras dan kemudian 6 sayap yang berada di belakang punggungnya kini telah mengepak. Dia juga mengatakan, "Kaisar Iblis, hari ini akan menjadi hari kematianmu. Kau adalah seorang pendosa yang tidak ragu-ragu lagi untuk membantu iblis cahaya yang memiliki kekuatan ras jahat asli di dalam tubuhnya. Maka dari itu, menderitalah kau sampai mati." Energi dari kekuatan cahaya yang agung telah dipancarkan dari sayap malaikat yang tadinya berwarna ungu. Setelah jumlahnya ada 6, hal itu berubah menjadi warna putih. Kaisar Iblis Tianhen ketika menyaksikan hal seperti ini hanya tersenyum dengan cara yang cukup meremehkan dan kemudian dia berkata,
kau hanyalah malaikat rendahan. Bahkan kau tidak mampu mencapai 6 sayap dengan kekuatanmu sendiri. Dan kau masih berani menantang kaisar iblis ini. Asal kau tahu, sebelum kau terlahir ke dunia, aku sudah mengembara dan kemudian menjadi penguasa dari dunia iblis. Dengan kau berani menantangku seperti ini, sama saja kau membawa bencana untuk dirimu sendiri. Mendengarkan hal seperti itu, Master Black tidak peduli sama sekali dan kemudian dia kembali berteriak dengan keras, kekuatan malaikat cahaya ilahi 6 sayap. Tidak butuh waktu yang lama, lingkaran cahaya yang benar-benar besar kini telah kembali dikeluarkan di atas tubuh dari seorang Master Black. Dan hal itu membawa kekuatan penghancur yang tidak biasa. Menyaksikan adegan seperti ini bahkan membuat Gu Xingtian dan juga orang-orang lainnya yang berada di level reinkarnasi hanya bisa bergidik sambil menggelengkan kepalanya. Jelas kekuatan itu bukan hal yang bisa mereka tandingi. Pantas saja sejak pertempuran pertama, Gu Xingtian merasa ada yang salah dengan Master Black ini karena ternyata dia sangatlah kuat dan levelnya berada di atas dari Gu Xingtian yang hanya berada di reinkarnasi kedua. Sementara pandangan mata dari Zoyan kali ini sudah menyipit dan dia tidak tahu siapa yang akan menang di dalam pertempuran kali ini. Namun Zoyan selalu percaya bahwa Kaisar Iblis tidak akan pernah bisa dikalahkan dengan mudah. Pandangan mata dari Iblis Liu Yun ketika menyaksikan pada Master Black, dia cukup kaget dan kemudian Liu Yun pun segera mengatakan, aku tidak menyangka bahwa sebenarnya orang ini mampu menggunakan kekuatan dari kerajaan malaikat. Dia benar-benar mampu memunculkan sebuah kekuatan kepercayaan yang telah dikumpulkan oleh tata suci dan itu diteruskan langsung pada kerajaan malaikat. Tianhen, berhati-hatilah, serangan itu terlalu kuat. Kaisar Iblis Tianhen mendengar teriakan dari seorang Liu Yun, tapi dia benar-benar penasaran sekuat apa yang dinamakan kekuatan malaikat ini. Tanpa ragu lagi Kaisar Iblis Tianhen mengulurkan telapak tangannya dan kemudian gelombang energi berwarna hijau yang tidak terhitung jumlahnya kini telah langsung berubah menjadi monster-monster dan juga binatang buas yang langsung meluncur kepada Master Black itu. Tidak butuh waktu yang lama, energi dari binatang-binatang buas ini langsung melilit sayap malaikat. Mereka bisa menembus dengan mudah pada pertahanan sayap malaikat tersebut dan kali ini seolah-olah sayap malaikat dari Master Black akan dihancurkan. Menyaksikan adegan seperti ini membuat raut wajah dari seorang Master Black menjadi benar-benar jelek dan kemudian dia hanya bisa berkata dengan sebuah ketidakpercayaan, tidak, ini mustahil. Sebagai makhluk roh dari dunia iblis, bagaimana bisa kau mengabaikan pertahanan cahaya dari sayap malaikat milikku? Rasa dingin dan juga ketakutan yang luar biasa telah muncul di dalam hati dari seorang Master Black. Dan ini adalah tekanan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Master Black baru menyadari bahwa sepertinya upacara untuk penghukuman iblis cahaya hanya akan menjadi kuburan untuk dirinya sendiri. Suasana di dalam kota suci ini benar-benar akan mendapatkan kehancuran. Sinar cahaya suci yang tidak terhitung jumlahnya sekarang telah terkorosi oleh energi iblis dari Kaisar Iblis. Semua orang ketika menyaksikan pertempuran seperti itu hanya bisa terdiam sambil melongo karena ini merupakan pertempuran dahsyat yang baru saja dilihat oleh mereka semuanya. Kaisar Iblis Tianhen secara perlahan melangkah di udara dan kemudian dia berjalan dengan cara yang cukup santai ke arah Master Black ini. Setelah sampai di hadapannya, dia pun mengatakan, aku sebenarnya tidak ingin menyimpan dendam dengan dirimu, tapi sayangnya kau adalah salah satu kaki tangan dari malaikat pembantai dalam kata-kata manusiamu. Meskipun kebaikan dan juga kejahatan pada akhirnya akan dihargai, tapi jalan surga yang terbaik adalah reinkarnasi. Kaisar Iblis Tianhen sekarang telah mengangkat telapak tangannya dan dia akan mengakhiri Master Black di dalam pertempuran kali ini. Namun Master Black sendiri tidak ingin menyerah. Dia pun masih nekat untuk melakukan perlawanan hingga akhirnya berteriak dengan cara yang cukup keras, malaikat Seng Hui, hancurkan dia untukku. Pada saat ini sayap malaikat yang berada di punggung dari Master Black telah membengkak menjadi sangat besar karena dia sebenarnya akan melakukan penghancuran diri pada sayap malaikatnya dan ini merupakan
jurus terakhir yang bisa dilakukan oleh Master Black serta para malaikat-malaikat tata suci lainnya ketika mereka semuanya berada di dalam kondisi yang paling genting. Kaisar Iblis ketika menyaksikan hal seperti itu hanya bisa mengatakan, "Black, sudahlah, pertarungan ini sudah berakhir." Kaisar Iblis pun melambaikan tangannya, energi berwarna hijau kini telah melesat dengan sangat cepat, dan kemudian hal itu menggagalkan penghancuran sayap malaikat dari seorang Master Black. Tiba-tiba saja orang tersebut segera berteriak dengan keras, "Kaisar Iblis, aku adalah malaikat, dan malaikat adalah makhluk yang tertinggi di dunia. Kau benar-benar tidak bisa membunuhku." Master Black kembali menyalurkan energi penuh ke dalam sayap malaikat miliknya, dan dia telah bertekad akan menghancurkan sayap malaikatnya ini. Kaisar Iblis yang menyadari bahwa penghancuran sayap malaikat adalah sesuatu yang sangat menakutkan dan bisa membahayakan orang lain, maka dari itu dia tidak akan pernah membiarkan Master Black melakukan hal seperti ini dengan cara yang cukup santai. Kaisar Iblis ini telah mengubah energi hijau yang tadi meluncur menjadi sebuah tangan berwarna hijau, dan detik berikutnya tangan berwarna hijau ini pun memegang 6 sayap malaikat yang berada di punggung Master Black, dan tiba-tiba saja 6 sayap itu pun dipatahkan secara sepenuhnya. Master Black langsung kehilangan kekuatan ilahi di dalam tubuhnya. Dia pun kemudian berteriak dengan suara yang cukup menyedihkan. Pupil matanya menyusut, raut wajahnya dipenuhi ketakutan luar biasa dan juga rasa ketidakpercayaan. Rencana yang telah dia buat benar-benar mengantarkan dia pada hal semacam ini. Penyesalan yang luar biasa dirasakan oleh Master Black. Menurut catatan informasi yang telah dia dapatkan, kekuatan dari Kaisar Iblis hanya sekitar reinkarnasi ketiga atau keempat. Tapi kenapa kekuatan yang dia tunjukkan hari ini benar-benar sangat tirani. Bahkan setelah Master Black menggunakan sayap malaikat berjumlah 6, dia masih tidak berdaya melawan kekuatan dari Kaisar Iblis. Ditambah lagi, kekuatan reinkarnasi di dalam tubuh Master Black adalah kekuatan yang cukup unik, dan itu juga tidak bisa dibandingkan dengan reinkarnasi biasa. Master Black saat ini hanya bisa menangis, menahan rasa malu dan juga rasa sakit akibat sayap malaikatnya dipatahkan oleh Kaisar Iblis Tianhen. Dan kemudian Kaisar Iblis Tianhen melihat pada Master Black sambil mengatakan, "Kenapa kau harus menangis seperti itu? Kau benar-benar pantas mendapatkan semua ini." Kaisar Iblis kemudian mengangkat telapak tangannya. Kekuatan hijau langsung menyelimuti seluruh tubuh dari Master Black, dan kemudian seras, Master Black pun menghilang menjadi ketiadaan. Banyak orang ketika menyaksikan adegan seperti ini sangat terkejut. Mereka kemudian mengatakan, sebenarnya Master Black mati dengan sangat mudah. Iblis Cahaya Liu Yun ketika menyaksikan hal seperti ini hanya bisa tersenyum dengan penuh kelegaan, dan dia merasa masalah yang berada di dalam tempat ini sudah berakhir untuk sepenuhnya, dan dia kali ini bisa kembali ke dalam dunia iblis bersama dengan Kaisar Iblis Tianhen. Namun di sisi lain, Soyen memiliki pemikiran yang berbeda. Dia saat ini menyipitkan matanya. Kekuatan iblis di dalam tubuh dari Soyen seolah-olah bergejolak dengan cara yang luar biasa. Bahkan hal seperti ini juga memancarkan fluktuasi kegelisahan. Soyen pun hanya bisa mengatakan, sepertinya ada sesuatu lain yang akan muncul, dan itu lebih menakutkan. Apa yang dirasakan oleh Soyen adalah seolah-olah di tempat ini ada kekuatan kuno yang mendekat dengan kecepatan tinggi. Fluktuasi dari level kekuatan kuno ini jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan Master Black. Pandangan mata dari Iblis Cahaya kemudian melihat pada Kaisar Tianhen yang masih berdiri di langit yang tinggi, dan kemudian dia mengatakan kenapa dia tidak kunjung turun. Situasi saat ini benar-benar tidak disarankan untuk tinggal di dalam dunia manusia dalam jangka waktu yang cukup lama. Soyen, aku berterima kasih banyak pada dirimu, dan kita kemungkinan
kemungkinan akan segera kembali menuju dunia iblis. Soyen hanya bisa menganggukkan kepalanya ketika mendengarkan kata-kata dari iblis cahaya Liu Yun ini. Sementara pandangan mata dari Gu Xingtian dan juga yang lainnya melihat ke arah langit yang tinggi. Mereka menyaksikan Kaisar Iblis berdiri di tempat itu dengan cara yang cukup tenang dan tidak ada tanda-tanda untuk segera turun dari langit. Hal seperti ini membuat Gu Xingtian hanya bisa mengatakan apa sebenarnya yang dilakukan oleh Kaisar Iblis. Seolah-olah dia sedang menunggu sesuatu. Pada saat yang sama, bukit yang berada di belakang dari kota suci tiba-tiba saja mengeluarkan fluktuasi yang cukup misterius. Dan kemudian suara dengungan juga terdengar dari dalam tempat itu. Mantra-mantra kuno yang tidak terhitung jumlahnya sekarang telah keluar untuk menyapu seluruh kota suci. Dan kemudian seluruh lonceng-lonceng yang berada di dalam tempat ini bergetar dan juga berbunyi. Hal itu juga mengandung aura suci yang cukup agung. Di sisi lain, lonceng naga yang berada di menara juga bergetar, dan kemudian puncak menara saat ini memancarkan energi cahaya yang kemudian hal itu pun langsung berubah menjadi naga-naga berwarna emas dalam seketika menyapu tanah dan juga langit dari seluruh kota suci ini. Naga-naga itu kemudian terbang menuju kuil yang berada di bukit belakang kota suci. Seolah-olah hal seperti ini akan menyambut kedatangan dari seseorang. Dan benar saja, seberkas cahaya kini telah melesat dengan cara yang cukup cepat, dan kemudian naga-naga yang tadi bermunculan kini juga mengikuti. Aura yang sangat menakutkan bisa dirasakan oleh banyak orang yang berada di dalam tempat ini, sementara Soyen hanya bisa mengatakan, sial, ini buruk, semuanya hati-hatilah. Detik berikutnya, naga-naga itu pun telah tersebar kemana-mana dan kemudian menimbulkan ledakan seperti pesta kembang api. Sinar cahaya yang tadinya melesat kali ini berhenti di langit tepat di hadapan dari Kaisar Iblis Tianhen, dan kemudian hal itu berubah menjadi sosok seseorang dengan aura yang cukup agung. Orang ini pun kemudian tertawa sambil mengatakan, sungguh mengejutkan bahwa Kaisar Iblis Tianhen datang sendiri ke tahta suci yang berada di benua Dodi secara langsung. Orang-orang di dalam tempat ini termasuk Soyen, tetua Gu Xingtian, dan juga yang berada di dalam tempat ini melihat pada siapa yang telah datang. Dan mereka secara spontan mengatakan, sebenarnya itu adalah pemimpin tertinggi tata suci, Tuan Mifel. Raut wajah dari banyak orang yang berada di dalam tempat ini menunjukkan ketakutan yang luar biasa setelah mereka menyaksikan kemunculan pemimpin tertinggi tata suci itu, si Tuan Mifel. Energi dari cahaya suci yang agung tersebar di dalam tubuhnya. Hal itu bahkan membuat kekuatan iblis yang berada di dalam tubuh Tuan Kaisar Iblis menjadi sangat waspada. Semua orang yang berada di dalam tempat ini hanya mendengar dari sebuah cerita bahwa kekuatan Tuan Mifel itu sangat menakutkan, dan ternyata setelah melihatnya secara langsung, mereka benar-benar baru mempercayai hal tersebut. Awalnya mereka semuanya yang cukup senang setelah menyaksikan kematian Master Black, kini kembali cukup muram dengan kedatangan pemimpin tertinggi tahta suci ini. Di sisi lain, Soyen hanya bisa menyipitkan matanya, dan dia bisa merasakan kekuatan luar biasa dari tubuh orang ini. Bahkan aura iblis di dalam tubuh Soyen dan juga kekuatan garis keturunan Clan Shao, keduanya telah bergejolak. Yang membuat Soyen tidak habis pikir adalah, dari mana saja pemimpin tahta suci ini? Kenapa dia baru muncul ketika situasinya sudah menjadi seperti ini? Mungkinkah dia sedang melakukan sebuah rencana yang lainnya? Pandangan mata dari Kaisar Iblis Tianhen melihat pada Mifel ini, dan kemudian dia berkata dengan cara yang cukup santai, tidak terduga bahwa sebenarnya yang datang adalah dirimu. Aku sudah merasakan ketika berada di dalam kejauhan. Bakat dari pemimpin tahta suci ini yang bernama Tuan Mifel sangatlah kuat. 1000 tahun yang lalu, dia bersama dengan Tuan Pemakan Jiwa sama-sama berada di bintang 8 Dosian. Tapi saat ini kekuatannya telah mencapai level dari reinkarnasi ketiga,
Bukankah peningkatan seperti itu cukup mengerikan? Tidak tahu apa saja yang terjadi pada Mifel sehingga kekuatannya bisa meningkat dengan pesat. Apakah dia menggunakan sebuah metode khusus? Juga tidak paham. Pandangan mata dari Mifel melihat pada Tuan Kaisar Iblis dan kemudian dia berkata, karena kau sudah berada di dalam tempat ini, maka tidak perlu lagi untuk pergi. Setelah mengatakan hal seperti itu, Mifel melambaikan tangannya dan kemudian naga-naga emas yang tadi menimbulkan ledakan di mana-mana segera berbalik dan hal ini mengelilingi tubuh dari Tuan Mifel. Lalu berbagai kekuatan di dalam tubuh dari naga emas itu dimasukkan ke dalam tubuh Tuan Mifel ini. Dia tanpa ragu langsung membuka mulutnya lebar-lebar. Lalu seras, fluktuasi energi yang sangat menakutkan menyebar dalam sekejap dan seolah-olah ruang yang berada di dalam tempat ini telah dipadatkan. Waktu sepertinya telah berhenti untuk berdetak. Perasaan seperti ini membuat banyak orang menjadi tidak nyaman. Bahkan inti Do di dalam tubuh masing-masing memiliki jejak kehancuran yang cukup samar. Mereka hanya bisa berkata di dalam hati, apakah ini benar-benar kekuatan reinkarnasi level ketiga? Tapi sepertinya itu salah dan bahkan lebih tinggi. Mungkinkah Tuan Mifel ini telah berada di reinkarnasi keempat atau bahkan kelima? Suara dari orang-orang ketakutan bergema di tempat ini. Kaisar Iblis pandangan matanya telah berubah menjadi sangat serius dan kemudian dia mengatakan, karena kau sangat ingin menangkap diriku dan juga sepertinya menunggu kedatanganku, sepertinya kau sudah menyiapkan sesuatu dalam rencanamu kali ini. Setelah mengatakan hal seperti itu, energi hijau ini dikeluarkan dari dalam tubuh Kaisar Iblis, seolah-olah dia akan mengantisipasi pertempuran besar dengan pemimpin tahta suci ini. Mifel kemudian tertawa sambil mengatakan, nama dari Tuan Kaisar Iblis memang memenuhi reputasinya, tapi kau salah. Aku tidak merencanakan kedatanganmu kali ini, namun aku yang akan menyelesaikan rencana yang dibuat oleh si Black. Energi putih yang agung menggeliat dari dalam tubuh Mifel ini, dan kemudian hal seperti itu berubah menjadi kursi putih yang megah. Tanpa ragu lagi, Mifel kemudian duduk di kursi tersebut. Tuan Kaisar Iblis juga tidak ingin kalah. Kekuatan hijau yang berada di dalam tubuhnya telah dikeluarkan, lalu berubah menjadi kursi berwarna hitam. Yang kali ini Tuan Kaisar Iblis juga telah duduk di kursi berwarna hitam itu. Keduanya sama-sama duduk di atas kursi yang melayang di langit, karena mereka berdua adalah raja dari tempat masing-masing. Pada saat yang sama, energi yang berada di tempat ini telah langsung berubah menjadi energi pelindung yang menyelimuti seluruh kota suci. Tanpa perlindungan dari energi ini, ketika keduanya melakukan sebuah pertarungan, maka kota suci dari tata suci pasti akan hancur menjadi reruntuhan. Kaisar Iblis menjadi orang pertama yang memberanikan diri untuk berkata pada Mifel, kenapa tahta suci milikmu selalu menyukai trik-trik yang sangat membosankan seperti ini? Mifel kemudian menjawabnya dengan acuh tidak acuh. Itu tidak penting lagi. Apakah itu iblis cahaya ataukah Kaisar Iblis yang terkenal? Kalian semua hanyalah semut di mataku, dan mereka yang berada di dalam tempat ini akan tenggelam di bawah cahaya suci dari tahta suci. Setelah mengatakan hal seperti ini, kekuatan telah berubah menjadi sinar cahaya yang benar-benar terang di atas tubuh dari Tuan Mifel. Bahkan cahaya itu terlihat seperti matahari yang sangat megah. Pertempuran belum terjadi antar keduanya, dan saat ini mereka masih mengobrol dengan cara yang cukup santai. Mifel pun kemudian mengatakan, ngomong-ngomong, aku sedikit penasaran dan juga aku cukup khawatir ada satu hal yang tidak diketahui oleh Liu Yun tentang dirinya. Dia pada awalnya adalah Dewi Cahaya yang merupakan bagian dari kelompok malaikat di dalam tata suci benua Doyun ini. Namun Liu Yun telah memutuskan keluar dari dalam tata suci setelah menjalin hubungan
dengan Kaisar Iblis yang terkenal. Kira-kira kenapa dia bisa bertahan selama bertahun-tahun ini? Kaisar Iblis kemudian menjawabnya dengan santai, "Itu bukan urusanmu dan itu adalah urusanku. Kau tidak berhak ikut campur dalam hal ini." Jawaban tersebut membuat Mipel sedikit tersenyum dan kemudian dia menggelengkan kepalanya sambil mengatakan, "Baiklah jika begitu, aku tidak akan ikut campur dalam urusan asmara kalian. Tapi ada satu hal lagi yang harus kutanyakan pada dirimu. Jika hari ini kau benar-benar terbunuh, apakah kekuatan abadi di dalam tubuhmu atau posisi Kaisar Iblis akan hilang sepenuhnya dari dunia?" Kaisar Iblis Tianhen menggelengkan kepalanya dan kemudian dia berkata, "Kau cukup sombong untuk menanyakan hal seperti itu. Kekuatanmu hanya berada di reinkarnasi kelima dan kau tidak layak untuk bisa membunuh Kaisar Iblis ini." Setelah mengatakan hal seperti itu, Kaisar Iblis Tianhen melambaikan tangannya. Binatang buas dan juga monster yang tidak ada habisnya kini telah meluncur. Kemudian hal itu bergerak secara bersama-sama untuk memberikan serangan pada Mipel ini. Menyaksikan apa yang dilakukan oleh Tuan Kaisar Iblis membuat Mipel hanya bisa tertawa terbahak-bahak. Kaisar Iblis Tianhen, kau akan mati hari ini juga, dan seluruh keributan yang berada di dalam tempat ini akan disasarkan pada Black. Bahkan kau telah melenyapkannya, dan itu bisa menjadi alasan bagi diriku untuk melenyapkan dirimu. Pada saat itu, akulah yang akan mendapatkan penghargaan tertinggi dari dunia malaikat. Dan kemudian pemimpin tahta suci benua Doyun, Mipel, akan memasuki kerajaan malaikat dan aku akan menikmati keabadian untuk selamanya. Kaisar Iblis Tianhen, kau mengatakan bahwa kekuatanku hanya berada di level kelima reinkarnasi. Kekuatan ini bahkan sudah cukup untuk mengalahkan dirimu sepenuhnya. Kau baru saja menembus segelmu dan kekuatanmu belum pulih pada kekuatan puncak. Bahkan aku juga tahu pasti kekuatan dari senjatamu juga belum pulih, bukan? Bagaimana caranya kau bisa bertarung dengan diriku hanya dengan mengandalkan kekuatan yang lemah seperti itu? Kali ini akulah yang akan menang. Matahari yang berada di atas Tuan Mipel tiba-tiba saja memancarkan sinar cahaya terang untuk menyinari seluruh tempat ini. Berbagai serangan dari binatang buas yang tadinya diluncurkan oleh Kaisar Iblis Tianhen kini telah dilenyapkan dalam seketika. Kaisar Iblis Tianhen ketika menyaksikan hal seperti ini hanya bisa menggelengkan kepalanya dan kemudian dia berkata, "Mipel, mungkin apa yang kau katakan memang benar, dan asal kau tahu, catatan yang berada di dalam dunia 1000 besar tentang diriku tampaknya tidak akurat. 10.000 tahun yang lalu aku telah berinkarnasi berkali-kali. Apa yang akan terjadi hari ini aku bahkan telah mengetahuinya 10.000 tahun itu." Mendengarkan hal seperti itu membuat raut wajah dari seorang Mipel telah berubah menjadi sangat jelek. Dan kemudian dia berkata, 10.000 tahun yang lalu? Mungkinkah itu sebenarnya? Mipel mengingat bahwa 10.000 tahun yang lalu dunia yang hebat ini hanya ada sedikit orang dengan kekuatan di tingkat reinkarnasi. Pada saat itu, dalam reinkarnasi, hanya kekuatan satu orang bisa melenyapkan banyak orang yang tidak terhitung jumlahnya. Dan itu adalah reinkarnasi yang sebenarnya. Kekuatan satu orang pada 10.000 tahun yang lalu yang bisa melenyapkan banyak orang di level reinkarnasi adalah Tuan Kaisar Iblis. Mipel mencoba menenangkan dirinya, menekan ketakutan yang berada di dalam hati dan juga pikirannya. Dan kemudian dia dengan cara yang cukup santai berkata pada Tuan Kaisar Iblis yang berada di hadapannya, "Lalu kenapa? Jika 10.000 tahun yang lalu tidak ada satupun orang yang bisa mengalahkan dirimu, tapi hari ini akan menjadi hari pemakamanmu, Kaisar Iblis. Waktu telah berubah, tidak selamanya takdir akan sama. Maka dari itu, matilah kau di dalam tempat ini." Setelah mengatakan hal seperti ini, tiba-tiba saja, pung! Sayap malaikat yang cukup indah muncul di belakang punggung dari seorang Mipel. Dan akhirnya hal seperti ini menandakan bahwa pertempuran yang besar dari dua orang yang sangat kuat akan segera terjadi di dalam tahta suci.
Lalu apakah yang terjadi selanjutnya? Sebenarnya siapa yang akan memenangkan pertarungan antara Mipel dan juga Tuan Kaisar Iblis ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kita lanjut bahas BTTH Kaisar Api episode 563. Oke, langsung saja banyak meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Suasana langit dari kota Tata Suci sekarang telah menjadi memanas. Karena ini adalah pertempuran yang terjadi antara Kaisar Iblis dan juga Mipel, pemimpin dari Tata Suci. Tanpa ragu lagi, Kaisar Iblis langsung mengeluarkan aura hijau dari dalam tubuhnya. Hal itu kemudian berubah menjadi banyak binatang-binatang buas yang kemudian meluncur dengan cepat ke arah Mipel. Namun orang tersebut tidak takut sama sekali menghadapi serangan dari Kaisar Iblis ini. Menggunakan sayap malaikat yang berada di punggungnya, Mipel juga langsung meluncurkan serangan dari cahaya ilahi yang akhirnya menimbulkan ledakan yang luar biasa di langit dari kota Tata Suci. Untungnya seluruh tempat dari kota Tata Suci ini telah dilindungi terlebih dahulu oleh kekuatan ilahi dari Mipel dan juga kekuatan Kaisar Iblis. Jika tidak, ledakan yang terjadi barusan mungkin akan langsung meratakan seluruh hal yang berada di kota suci ini bersama dengan orang-orang yang berada di dalamnya. Bahkan banyak orang yang berada di kota suci ini ketika menyaksikan pertempuran antara Mipel dan juga Kaisar Iblis, mereka cukup ketakutan. Di dalam hatinya, Iblis Cahaya tiba-tiba saja berkata dengan penuh ketidakberdayaan, "Maaf, ini semua adalah karena diriku." Iblis Cahaya hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri. Jika dia tidak ditangkap oleh Tata Suci, mungkin Kaisar Iblis tidak perlu repot-repot untuk datang ke tempat ini. Sementara Mipel sendiri baru tahu jika ternyata 10.000 tahun yang lalu, seorang yang datang untuk mengalahkan banyak orang reinkarnasi di benua Dodi ini ternyata adalah Kaisar Iblis. Meskipun Mipel mengetahui faktanya, tapi dia tidak gentar. Bagaimanapun juga, 10.000 tahun yang lalu dengan saat ini adalah situasi yang berbeda. Mipel cukup percaya diri dengan kekuatan serta kemampuan yang dia miliki. Pasti dirinya akan bisa mengalahkan Tuan Kaisar Iblis. Untuk kali ini, melihat bahwa Iblis Cahaya menyalahkan dirinya sendiri, membuat Soyen kemudian mengatakan, "Nyonya, kau tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Ini adalah pertempurannya dan kita mungkin memang tidak bisa memberikan bantuan apapun pada Tuan Kaisar Iblis, tapi kita masih bisa percaya pada dirinya." Pertempuran masih terjadi dengan cara yang cukup sengit dan kemudian gelombang-gelombang ledakan juga menyebar kemana-mana. Raut wajah dari seorang Mipel kini telah berubah menjadi sangat jelek dan kemudian dia menjaga jarak dari Tuan Kaisar Iblis sambil mengatakan, "Sial, kekuatanmu." Karena saat ini apa yang dirasakan Mipel adalah bahwa kekuatan dari Tuan Kaisar Iblis rasa-rasanya tidak beres. Dia merasa bahwa kekuatan dari Tuan Kaisar Iblis yang sekarang juga hanya berada di reinkarnasi keempat. Tapi kenapa ada sebuah perasaan yang janggal dan itu tidak bisa dipahami di dalam hati dari seorang Mipel. Menurut penyelidikan dari seorang Mipel, Kaisar Iblis seharusnya takut dengan kekuatan suci cahaya. Ditambah lagi berbagai kekuatan lain yang berada di dalam tubuh dari Mipel. Seharusnya dia sudah mampu untuk bisa mengalahkan Kaisar Iblis ini. Tapi kenyataannya hal itu tidak sesuai dengan fakta dari informasi yang didapatkan oleh seorang Mipel. Kaisar Iblis Tianhen seolah-olah tahu apa yang dipikirkan oleh Mipel ini. Dia kemudian mengeluarkan cahaya hijau dari dalam tubuhnya sambil mengatakan, tingkat reinkarnasi tidak didasarkan pada jumlah level untuk membedakan kekuatan reinkarnasi itu sendiri, dan hal-hal yang terjadi sebelum 10.000 tahun bisa digunakan untuk banyak waktu sekarang. Kekuatan cahaya hijau yang dikeluarkan dari dalam tubuh Kaisar Iblis memiliki garis-garis yang berwarna emas, dan itu adalah kekuatan yang cukup misteri. Hingga pada akhirnya hal ini kemudian berubah menjadi burung gagak, rubah iblis ekor 9, dan juga bayangan dari makhluk-makhluk buas yang lainnya. Aura yang berada di dalam tubuh dari makhluk-makhluk yang dikeluarkan Kaisar Iblis ini sangat menakutkan. Dengan penuh keberanian, pada akhirnya Mipel segera mengatakan,
karena kau memiliki keberanian untuk datang ke tempat ini, maka berikanlah hidupmu padaku. Lihatlah kekuatan pengorbanan suci. Sebuah mantra-mantra suci telah dilantunkan oleh seorang Mifel ini, dan kemudian cahaya-cahaya yang tidak terhitung jumlahnya telah meledak dari bawah tanah kota tahta suci. Berbagai lonceng yang berada di tempat itu sekarang telah berbunyi, dan kemudian naga-naga cahaya suci ini telah muncul. Hal seperti ini bahkan menghilangkan energi-energi jahat yang berada di dalam tempat ini, dan kemudian dengan cepat meluncur untuk menuju ke atas kepala dari Mifel. Tidak butuh waktu yang lama, naga-naga itu pada akhirnya bergabung satu sama lain dan kemudian membentuk pedang dengan gagang naga. Hal ini dinamakan sebagai pedang suci malaikat, dan para ragu lagi Mifel langsung memegang pedang suci malaikat ini dan kemudian memberikan tebasan kepada Kaisar Iblis. Fluktuasi energi yang sangat menakutkan telah disemburkan dengan aura-aura suci yang tidak terhitung jumlahnya dari dalam pedang suci malaikat tersebut. Menghadapi serangan seperti ini, Tuan Kaisar Iblis tidak takut sama sekali. Dia kemudian mengayunkan telapak tangannya hingga pada akhirnya berbagai binatang buas yang berada di belakangnya ini juga telah langsung meluncur untuk berhadapan dengan kekuatan pedang suci malaikat. Akhirnya, boom! Keduanya pun saling bertabrakan satu sama lain. Riak energi yang sangat mengerikan kini telah tersebar di langit dari kota tahta suci. Orang-orang yang berada di bawah sana mendengarkan suara yang cukup memekakkan telinga. Bahkan suara ini juga menyayat hati banyak orang. Detik berikutnya, bayangan-bayangan dari binatang buas milik Kaisar Iblis kini menghilang satu persatu. Namun di sisi lain, pedang suci malaikat juga telah memiliki banyak retakan. Mungkin pedang ini sebentar lagi akan hancur lebur. Detik berikutnya, dar! Pedang suci malaikat pada akhirnya patah. Pupil mata dari seorang Mifel ini telah langsung menyusut dengan sangat cepat. Dan kemudian dia yang masih tidak ingin menyerah langsung menggerakkan sayap malaikat yang berada di belakang punggungnya. Hal itu kembali mengeluarkan fluktuasi energi cahaya yang cukup besar. Kaisar Iblis ketika menyaksikan hal seperti ini hanya bisa berkata, apakah ini kekuatan asli yang dinamakan pemimpin tahta suci? Fluktuasi yang cukup ekstrim membuat banyak orang yang melihatnya menjadi seolah-olah membeku. Bahkan mereka juga tidak mampu berkata-kata lagi tentang kekuatan yang ditunjukkan oleh Kaisar Iblis. Selama ini mereka selalu mendengar bahwa pemimpin dari Tahta Suci adalah orang yang sangat kuat di seluruh benua Doyun. Tapi kali ini di hadapan dari seorang Kaisar Iblis, seolah-olah pemimpin Tahta Suci ini mendapatkan banyak kesulitan. Hal seperti itu menandakan bahwa kekuatan dari Kaisar Iblis jauh lebih besar jika dibandingkan dengan pemimpin tahta suci, yaitu Tuan Mifel. Dan orang-orang ini juga berpikir bahwa kekuatan barusan dimunculkan oleh Tuan Kaisar Iblis tampaknya hanyalah sebuah kekuatan untuk pemanasan saja, karena kekuatan yang asli mungkin akan segera dikeluarkan apabila Kaisar Iblis benar-benar dalam ancaman yang besar oleh kekuatan yang ditunjukkan Tuan Mifel ini. Raut wajah dari seorang Mifel telah berubah, dipenuhi kemarahan luar biasa, dan kemudian dia pun berkata, Kaisar Iblis, sudah cukup untuk bermain-mainnya. Sekarang rasakanlah kekuatan sayap malaikatku yang asli. Pada akhirnya, Mifel mengeluarkan seberkas cahaya dari dalam tubuhnya, dan kemudian itu menyelimuti seluruh tubuh dari Mifel ini. Tiba-tiba saja langit berubah menjadi gelap gulita. Riak energi berwarna ungu kali ini telah langsung menyebar, dan kemudian Mifel pun berteriak, kekuatan sayap malaikat yang asli, keluarlah! Tidak butuh waktu yang lama, sayap malaikat yang berada di punggung dari seorang Mifel yang tadinya berwarna putih tiba-tiba saja langsung memancarkan sebuah perubahan, dan kemudian serus, sayap malaikatnya langsung berubah menjadi warna ungu. Secara spontan, orang-orang yang berada di dalam tempat ini langsung mengatakan, sayap malaikat ungu berjumlah 6. Teror yang tidak terlukiskan kali ini telah memenuhi raut wajah dari seluruh orang yang berada di kota suci ini. Mereka benar-benar tidak menduga bahwa ini sebenarnya adalah kekuatan asli dari Tuan Mifel, dan itu bisa dianggap sebagai hal yang sangat menakutkan. Bahkan sayap malaikat ungunya
sekarang juga telah memancarkan api-api yang berwarna ungu. Kaisar Iblis hanya memandangi Mipel dengan senyuman dan kemudian dia berkata dengan santai, "Tidak kusangka bahwa kau sebenarnya memiliki 6 sayap malaikat berwarna ungu. Tapi seharusnya ini adalah batas asli kekuatanmu, bukan? Karena bakatmu cukup luar biasa, maka Kaisar Iblis ini juga bersedia memanggilmu sebagai malaikat terkuat dari tahta suci." Aku sebenarnya paham dan juga tahu konspirasi apa yang sedang kau lakukan, dan aku masih berani datang ke dalam tempat ini. Jika begitu, karena aku telah muncul, aku akan menjadikan tahta suci ini sebagai tempat dari kuburanmu. Setelah berkata seperti itu, Tuan Kaisar Iblis juga langsung mengeluarkan aura mendominasi dari dalam tubuhnya, dan bahkan hanya dari aura keduanya saja yang saling bertabrakan. Hal itu telah menimbulkan fluktuasi yang sangat menakutkan dan mengguncang seluruh kota suci ini. Banyak lubang-lubang hitam ini telah pecah di langit, dan penampilan seperti itu rasa-rasanya cukup spektakuler. Di sisi lain, Zhou Yan, tetua Gu Xingtian, dan juga yang lainnya nampak kaget, dan kemudian secara spontan mereka mengatakan, "Sayap malaikat ungu berjumlah 6. Kekuatan seperti ini bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan banyak orang yang berada di dalam tempat ini." Ketika melihat keterkejutan di raut wajah Zhou Yan dan juga para tetua tertinggi lainnya, Iblis Cahaya Liu Yun mulai memberikan penjelasan kepada mereka semuanya. Sayap malaikat merupakan senjata yang paling kuat yang telah diberikan oleh kerajaan malaikat kepada orang-orang terkuat di dalam tahta suci. Yang terendah berjumlah 2. Kemudian yang tertinggi berjumlah 6. Hal itu juga dibedakan dari warnanya, putih hingga ungu. Sayap malaikat berjumlah 6 dikatakan sebagai malaikat kebijaksanaan, sementara di atasnya adalah sayap malaikat berjumlah 8. Mereka adalah malaikat yang menyala. Selama beribu-ribu abad ini, kecuali seseorang memiliki garis keturunan yang murni dari kerajaan malaikat, mereka tidak akan pernah bisa berkultivasi hingga keadaan puncak. Bahkan orang biasa seperti Mipel ini hanya bisa berkultivasi hingga 6 sayap saja, dan setelah itu akan sangat sulit untuk ditingkatkan. Meskipun begitu, jika berlatih dan juga berkultivasi di kerajaan malaikat, maka kemungkinan kau akan bisa mendapatkan sebuah berkah dari Ratu Malaikat untuk bisa meningkatkan kekuatan dari sayap malaikat milikmu. Jika tidak, maka kau hanya akan berada di level ini untuk selamanya. Sayap malaikat ungu berjumlah 6 sudah menjadi orang terkuat di dunia dari ribuan malaikat. Meskipun begitu, hal seperti ini tidak bisa dibandingkan dengan malaikat yang asli dari kerajaan malaikat. Mendengarkan penjelasan seperti itu membuat Zhou Yan hanya bisa mengepalkan tinjunya erat-erat, dan dia tidak tahu apakah saat ini Kaisar Iblis Tianhen akan mampu mengalahkan seorang Mipel atau tidak. Menyaksikan bahwa Mipel telah menggunakan kekuatan terbesarnya, Kaisar Iblis kemudian mengatakan, "Aku adalah orang yang telah menyentuh berbagai hal di dunia ini selama beribu-ribu atau bahkan berpuluhan ribu tahun lamanya. Apakah kau pikir kekuatan suci tertinggi dari seorang malaikat bisa dibandingkan dengan malaikat palsu seperti dirimu? Jika kau ingin menghakimi diriku, harus kukatakan bahwa kau belum layak. Biarkan malaikat agung dari kerajaan malaikat datang ke tempat ini secara pribadi." Setelah mengatakan hal seperti ini, cahaya hijau dikeluarkan dari dalam tubuh Kaisar Iblis, dan kemudian hal itu berubah menjadi sebuah senjata yang cukup aneh. Kemunculan dari senjata ini membuat fluktuasi ruang bergetar dengan cara yang tidak biasa, karena itu adalah senjata dominasi yang berasal dari dunia iblis dan selama ini telah menemani Kaisar Iblis untuk menaklukkan berbagai hal. Itu adalah tombak iblis, pemisah langit. Melihat hal seperti ini membuat pandangan mata dari Mipel menjadi cukup waspada, namun dia tidak ingin menyerah. Mipel pun kemudian berkata, "Tuhan, berikan aku kekuatan ilahi untuk mengatasi kejahatan. Berikan aku rahmat untuk mengubah semua makhluk. Pedang suci malaikat." Detik berikutnya, energi yang luar biasa telah dikeluarkan dari dalam sayap malaikat ungu milik Mipel, dan kemudian hal seperti ini langsung berubah menjadi pedang malaikat yang sangat besar berwarna emas. Bahkan
Di belakang dari pedang malaikat ini ada bayangan malaikat yang cukup besar, serta ada nyala api yang berwarna ungu berkobar dengan cara yang luar biasa. Fluktuasi misterius sebenarnya juga telah dipancarkan dari dalam pedang suci malaikat. Zhou Yan ketika menyaksikan hal seperti itu hanya bisa menyipitkan matanya karena dia merasa fluktuasi misterius ini cukup akrab. Hal itu membuat Zhou Yan kemudian mengatakan sebenarnya itu adalah kekuatan kepercayaan yang dinamakan sebagai kekuatan kepercayaan. Merupakan sebuah kekuatan yang cukup unik dan juga misterius. Saat ini, Mifel telah menggunakan kekuatan kepercayaan yang sangat kuat dan juga kekuatan malaikat miliknya. Zhou Yan cukup ragu apakah Kaisar Iblis bisa mengatasi hal itu atau tidak. Tiba-tiba saja Liu Yun berkata pada Zhou Yan dan juga yang lainnya, aku tidak menyangka bahwa dia akan berani menggunakan kekuatan kepercayaan dengan cara yang cukup gegabah. Tidak heran bahwa kekuatan dari Mifel akan bisa meningkat begitu cepat. Kekuatan kepercayaan merupakan sebuah kekuatan yang telah dikumpulkan oleh masing-masing cabang dari tata suci demi mempromosikan kebajikan para malaikat. Mereka harus mengabdikan seluruhnya pada kerajaan malaikat sehingga kerajaan malaikat akan memberikan mereka sayap malaikat. Tapi dengan tingkat kekuatan ini, sepertinya belum selesai mengatakan apa yang dibicarakan. Tiba-tiba saja Liu Yun memegang kepalanya karena dia bisa merasakan rasa sakit yang luar biasa. Tampaknya beberapa ingatan yang berada di dalam kepalanya telah disegel oleh kekuatan tertentu. Namun kekuatan segel itu secara perlahan akan menghilang dan beberapa informasi telah muncul di kepala dari seorang Liu Yun. Kaisar Iblis Tianhen yang telah memegang tombak iblis pemisah langit. Dia pun melihat Mifel dengan tatapan mata yang sangat serius. Karena saat ini kemungkinan Kaisar Iblis tidak akan pernah bermain-main lagi dengan orang ini. Detik berikutnya, puluhan ribu bayangan dari binatang buas ini telah keluar dari dalam tombak iblis pemisah langit. Dan hal itu telah memenuhi langit dari kota suci, tahta suci ini. Para binatang-binatang buas ini kemudian meluncur dengan sangat cepat menuju ke arah dari seorang Mifel. Tanpa ragu lagi, Mifel pun langsung meraih pedang berwarna emas yang berada di atasnya. Dan kemudian dia langsung berteriak, rasakanlah kekuatan pedang suci malaikat. Tanpa ragu lagi dia pun memberikan tebasan. Akhirnya cahaya suci yang tidak terhitung jumlahnya kini telah keluar dari dalam pedang tersebut dan akan berhadapan dengan puluhan ribu binatang iblis yang telah meluncur ke arahnya. Hanya tabrakan fluktuasi energi saja sudah menimbulkan banyak retakan yang berada di langit. Dan detik berikutnya, pung! Puluhan ribu dari binatang buas telah langsung berubah menjadi cahaya hijau yang sangat menyilaukan. Dan itu benar-benar bertabrakan dengan pedang cahaya milik Mifel ini. Energi panas yang luar biasa langsung melonjak di seluruh tempat ini. Bahkan kekosongan di langit sekarang telah bergejolak dengan cara yang cukup menakutkan. Detik berikutnya pandangan mata dari seorang Mifel langsung menyusut dan kemudian dia tiba-tiba saja berteriak, tidak, ini mustahil. Karena sebenarnya cahaya hijau ini telah langsung berubah menjadi sebuah tombak. Hal itu kemudian menembus berbagai pertahanan yang telah diciptakan oleh seorang Mifel. Lalu, sras! Tubuh Mifel benar-benar tertembus oleh tombak pemisah langit dari Tuan Kaisar Iblis. Mifel pun hanya bisa menundukkan kepalanya dan kemudian dia hanya bisa berkata, bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin seperti ini? Bahkan pedang terkuat miliknya tidak mampu mengalahkan kekuatan dari Kaisar Iblis. Dan tombak dari Kaisar Iblis benar-benar telah mengabaikan seluruh cahaya suci dan juga kekuatan kepercayaan dari Mifel ini. Matanya sekarang telah meredup. Ekspresi kesakitan dan juga tidak percaya telah memenuhi raut wajah dari seorang Mifel. Kaisar Iblis kali ini telah muncul di hadapan dari seorang Mifel dan kemudian dia pun berkata, sudah aku katakan, aku telah lama bersentuhan dengan berbagai banyak kekuatan seperti bintang-bintang yang berada di dunia ini dan aku telah melangkah ke jalan Tuhan. Untungnya ketika aku berada di dalam penyegelan, kekuatan jalan Tuhan sepenuhnya telah aku pahami.
aku yang sekarang berbeda dengan diriku dari zaman kuno. Dengan berbagai pengalaman seperti ini, bagaimana bisa aku dibandingkan dengan dirimu? Kekuatan tempurmu dan juga pengalamanmu tidak ada apa-apanya. Setelah mengatakan hal seperti ini, Kaisar Iblis Tianhen mencabut tombak iblis pemisah langit yang telah menancap di tubuh dari Mifel ini, dan kemudian dia pun melangkah mundur dengan cara yang cukup santai. Di sisi lain, pemimpin tahta suci Mifel secara perlahan kehilangan 6 sayap malaikat yang berada di punggungnya, pedang suci malaikat, dan juga kekuatan kepercayaan dengan cukup cepat. Bayangan dari malaikat raksasa yang berada di langit secara perlahan juga menghilang. Orang-orang yang berada di bawah sana hanya bisa menyaksikan dengan ekspresi kagum dan juga kebingungan. Mereka pun secara spontan segera mengatakan, tidak kusangka orang terkuat di dalam tata suci yang bahkan kekuatannya berada di reinkarnasi kelima bisa kalah dengan mudah oleh Kaisar Iblis. Tetua Gusing Tian saat ini hanya bisa menggelengkan kepalanya dan kemudian dia bergumam, bisa dikalahkan dengan cara semudah itu. Pandangan mata dari Tetua Gusing Tian sebenarnya sangat tajam, dan kemudian dia telah menemukan pada saat tombak iblis pemecah langit meluncur, hal itu memiliki sebuah darah berwarna emas di ujung dari tombak tersebut, dan darah berwarna emas inilah yang mampu menghancurkan seluruh pertahanan dari kekuatan malaikat dan juga kekuatan kepercayaan pemimpin tata suci Mifel. Di bawah darah berwarna emas ini, seluruh kekuatan itu tampak seperti semut yang benar-benar lemah dan juga tidak berdaya. Kali ini, raut wajah dari seorang Mifel dipenuhi ketidakpercayaan yang luar biasa, dan kemudian dia menundukkan kepalanya sambil berkata, jalan Tuhan, jalan Tuhan, jalan Tuhan. Pandangan mata dari Mifel melihat ke arah lubang yang berada di dadanya, dan kemudian dia telah menemukan jejak darah berwarna emas yang cukup redup di tubuhnya saat ini. Perasaan dingin dan juga kematian yang luar biasa sekarang dirasakan oleh pemimpin tahta suci Mifel. Dia benar-benar tidak menyangka kekuatan reinkarnasi kelima akan bisa kalah dengan cara yang sangat konyol di tangan Tuan Kaisar Iblis. Bahkan kekuatan malaikat yang dia miliki seolah-olah tidak berdaya sama sekali di bawah kekuatan dari darah emas ini. Mifel kemudian kembali berkata, dan dia tampak seperti orang yang sangat depresi. Kau benar-benar telah melangkah ke jalan Tuhan. Aku tidak menyangka, aku benar-benar tidak menyangka. Kaisar Iblis kemudian kembali melihat pada Mifel ini. Dia pun lalu mengatakan, hanya ada beberapa orang kuat yang telah melangkah ke jalan Tuhan. Bahkan di seluruh dunia 1000 besar ini, kekuatan kita tidak berada di level yang sama. Jadi, mari kita akhiri lelucon seperti ini. Setelah mengatakan hal seperti itu, Kaisar Iblis Tianhen langsung mengangkat telapak tangannya. Cahaya iblis berwarna hijau ini telah menyapu seperti gelombang Sumarni Tante Erni. Hal ini pun kemudian langsung berubah menjadi api hijau dan kemudian membakar tubuh dari seorang Mifel. Di bawah kekuatan seperti ini, tubuh dari Mifel melemah dengan sangat cepat. Menggunakan kekuatan jiwanya yang luar biasa, Soyen mampu mendengarkan percakapan antara Tuan Kaisar Iblis dan juga Mifel ini. Hal seperti itu membuat Soyen hanya bisa mengerutkan keningnya, dan kemudian dia berkata, jalan Tuhan, apa itu sebenarnya? Ini adalah kata-kata yang baru pertama kali didengar oleh seorang Soyen. Namun ketika Soyen menyebutkan tentang jalan Tuhan, mantra api, dan juga cincin kaisar api yang berada di jarinya kini telah bergetar, seolah-olah kedua hal ini cukup akrab dengan yang dinamakan jalan Tuhan itu. Iblis cahaya yang berada di samping dari Soyen tiba-tiba saja mengatakan dan menjawab kebingungan dari seorang Soyen. Yang dinamakan jalan Tuhan itu adalah bencana dan juga keberuntungan. Sebelum membicarakan hal seperti ini, kau harus jelas tentang pembagian kekuatan di level reinkarnasi. Sebenarnya, level reinkarnasi itu sendiri telah dibagi menjadi 3 kekuatan reinkarnasi yang cukup terkenal. Yang pertama adalah kekuatan yang cukup mirip dengan malaikat tahta suci. Mereka akan menggunakan sayap malaikat ataupun kekuatan kepercayaan untuk meningkatkan kekuatan di dalam tubuh sendiri dan kemudian melangkah ke level reinkarnasi.
Peningkatan semacam ini sebenarnya adalah cara yang tidak bagus karena mereka menggunakan sebuah cara instan. Hal itu didapatkan dari kekuatan yang diberikan oleh kerajaan malaikat. Dan cara-cara seperti ini cukup mirip dengan ketika kau menelan pil obat untuk meningkatkan kekuatan di dalam tubuhmu. Meskipun hal seperti ini sangat mudah, tapi jika dilakukan dengan jangka panjang, bukan solusi yang terbaik karena kekuatanmu akan kosong, kopong, dan juga mengambang. Adapun tipe kekuatan reinkarnasi yang kedua adalah seperti tetua Gu Xingtian dan juga yang lainnya. Mereka telah menanamkan sebuah fondasi yang sangat kuat dan juga menghabiskan ribuan tahun untuk berkultivasi serta memahami arti reinkarnasi. Pada akhirnya, mereka cukup memiliki keberuntungan untuk bisa menerobos ke level reinkarnasi tersebut. Kekuatan seperti ini memiliki bobot yang nyata dan juga merupakan eksistensi yang kuat di level reinkarnasi itu sendiri. Apabila tetua Gu Xingtian berada di level yang sama dengan Nivel, maka dia tidak terkalahkan. Sementara tipe yang ketiga adalah reinkarnasi jalan Tuhan. Hal seperti ini merupakan tipe reinkarnasi yang paling kuat. Mereka yang telah melangkah ke jalan Tuhan sebenarnya telah mengalami beberapa perubahan yang cukup misterius dan juga khusus di dalam kekuatan reinkarnasi tubuh mereka. Contohnya adalah jejak darah berwarna emas yang dimiliki oleh Kaisar Iblis merupakan bukti terbaik dan juga bukti nyata bahwa dia memang telah melangkah ke reinkarnasi jalan Tuhan. Kekuatan mereka tidak bisa dibandingkan dengan reinkarnasi biasa dan bahkan juga tidak terkalahkan pada tingkat serta level yang sama. Jika Kaisar Iblis sekarang berada di level reinkarnasi kelima dan dia menggunakan seluruh kekuatan reinkarnasinya, maka dia sudah mampu menghancurkan seseorang yang berada di level reinkarnasi ke-6. Ditambah lagi dengan senjata ajaib miliknya dari dunia iblis yang bernama tombak pemisah langit, maka Kaisar Iblis akan mampu melawan seseorang yang berada di reinkarnasi ke-7. Dalam kekuatan reinkarnasi tersebut, perbedaan dari tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, dan juga seterusnya itu seperti jurang yang benar-benar dalam. Tapi kekuatan ini dan juga tingkat perbedaan itu bisa ditembus dengan jalan Tuhan. Sebenarnya yang disebut jalan Tuhan ini juga tidak ada yang tahu dari mana asalnya. Bahkan Kaisar Iblis dan juga orang-orang lainnya yang telah melangkah ke jalan Tuhan, mereka juga tidak paham. Sepertinya jalan Tuhan ini muncul oleh bencana yang sangat besar dari dunia 1000 besar. Ketika perang saat itu, mereka, orang-orang dari zaman kuno yang gagal memasuki jalan Tuhan, meskipun telah mendapatkan beberapa manfaat, tapi setelah kegagalan ini, ingatan mereka akan terhapus. Dan pada akhirnya, mereka juga tidak akan mengetahui dari manakah asal-usul jalan Tuhan tersebut. Shou Yan ketika mendengarkan penjelasan dari Iblis Cahaya, hanya bisa menganggukkan kepalanya dan kemudian dia pun bergumam, jalan Tuhan. Shou Yan saat ini menjadi semakin penasaran saja dengan apa yang dinamakan jalan Tuhan itu. Liu Yun kemudian kembali mengatakan, aku sendiri juga benar-benar tidak paham. Tapi menurut tebakanku, jalan Tuhan adalah semacam ujian dari para dewa. Atau mungkin hal seperti ini bisa didapatkan di dalam sebuah reruntuhan yang ditinggalkan para dewa itu. Kapan kekuatan jalan Tuhan akan muncul? Semua orang yang berada di dalam dunia ini juga tidak akan pernah ada yang tahu. Sejak perang pertama di zaman kuno, pada saat itu jalan Tuhan telah muncul dan kemudian banyak makhluk dari dunia 1000 besar melangkah ke dalamnya. Mereka mencoba mendapatkan kesempatan demi kekuatan jalan Tuhan ini. Namun juga tidak sedikit orang yang telah mengalami kegagalan. Pada akhirnya orang-orang tersebut hanya dilemparkan dari jalan Tuhan dan kemudian ingatannya langsung dihapus. Shou Yan yang masih cukup penasaran, kemudian dia bertanya kembali pada Iblis Cahaya, lalu bagaimana dengan sisanya? Misalnya, apa yang terjadi jika orang bertahan di dalam jalan Tuhan itu? Iblis Cahaya kembali memberikan penjelasan kepada Shou Yan. Jika dirimu mati di dalam jalan Tuhan, mungkin kau akan tinggal di dalam tempat itu untuk selamanya. Jika aku tidak salah tebak, kecuali Kaisar Iblis, Raja Petir, dan juga beberapa orang yang sangat kuat, seperti nenek moyangmu dari klan Zhou, tidak ada orang lain
yang selamat ketika mereka masuki jalan Tuhan ini. Dari sekian banyak makhluk yang tidak terhitung jumlahnya, hanya ada satu orang yang telah mencapai puncak dari jalan Tuhan dan kemudian mendapatkan kekuatan misterius yang sangat luar biasa. Orang itu adalah leluhur dari klan Xiao milikmu. Sekarang kau seharusnya tahu kan betapa luar biasanya kekuatan dari Kaisar Iblis dan juga kekuatan dari leluhur klan Xiao milikmu. Raut wajah dari seorang Zhou Yan telah dipenuhi dengan sebuah kebanggaan. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa leluhur klan Xiao miliknya memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Bahkan saat ini Zhou Yan juga teringat dengan Duan Qifei. Dia adalah reinkarnasi dari Raja Petir dan orang itu juga termasuk salah satu orang yang selamat ketika memasuki jalan Tuhan. Jika Duan Qifei benar-benar mampu membangkitkan 100% kekuatan dari Raja Petir, seberapa menakutkan dia. Meskipun begitu, Zhou Yan juga telah memahami kekuatan yang besar, memiliki tanggung jawab yang besar, dan juga membuat banyak orang menjadi sangat iri. Hingga pada akhirnya, orang-orang yang iri tersebut akan menggunakan berbagai cara yang licik untuk bisa menghilangkan seseorang dengan jalan Tuhan di dunia ini. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Zhou Yan akan mendapatkan pemahaman lain tentang kekuatan reinkarnasi jalan Tuhan? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Shop.